Inang Dorta Partedi, silakan berdiri Inang. Ya, dan puji Tuhan dikaruniai 2 anak, usia 10 tahun dan 2,5 tahun, keduanya laki-laki. Dan Amang Pendeta Binsar Pakpahan juga merupakan anggota dari Pasutrikana. Kita berikan aplaus buat Amang Pendeta Dr. Binsar Pakpahan. Ya, Amang Inang, lah itu silakan disimak baik-baik, serius tapi santai. Kalau ada pertanyaan, nanti rekan-rekan boleh menuliskan sesuai sama ada di renungan, bisa dikirim ke panitia, nanti bisa disampaikan baik secara langsung ataupun juga bisa disampaikan melalui WA. Ya. Amang Binsar, waktu dan tempat saya serahkan, 30 menit. Baik, terima kasih Laya Moderator, Laya Janta dan juga Inang Uluan. Terima kasih Amang Inang, panitia yang sudah berjerih lelah dari Zending dan juga PA Pasutri dari berbagai kelompok. Juga teman-teman, shalom teman-teman. Shalom. Ya, saya bukan guru di sini. Ya, kita sharing sama-sama. Kalau ayat Alkitabnya boleh lah saya gurunya, tapi kalau soal pengalaman kita sama-sama belajar. Buktinya saya nggak dapat coklat tadi sebagai yang paling romantis. Jadi saya harus banyak belajar dari Laya Dedi, karena cuma, oh enggak tadi Steph dapat juga ya. Nanti, meskipun dulu sama saya ke kateknya, tapi dia yang dapat. Marisa harus belajar ya. Nah teman-teman, 30 menit saya akan jelaskan sedikit soal kesetiaan. Kenapa tema ini jadi penting? Karena menurut saya belakangan ini saya banyak sekali dengar curhat yang mungkin tidak boleh saya bilang, kan gitu. Bukan hanya dari gereja kita, malah mayoritas bukan dari gereja kita gitu ya. Tentang berbagai hal yang kayak di sinetron-sinetron, bahkan sebenarnya melampaui sinetron, gitu ya, melampaui sinetron. Teman-teman nggak bisa bayangkan ini, tapi nanti mungkin saya akan cerita 1-2 clue-nya aja, clue-nya, nggak detail. Dan kesetiaan itu ternyata menjadi barang yang cukup langka, terutama buat kita pada saat ini, karena saya mau kasih lihat dulu datanya, angka perceraian meningkat, ya, 2020 sedikit karena orang tidak boleh ke pengadilan. Karena COVID, pengadilan ditutup, jadi angka perceraian drop. Tapi trennya naik. Jadi kalau kita lihat trennya naik, saya bahkan mau kasih lihat, saya nggak tahu bisa nggak di zoom in. Jadi provinsi utama itu paling besar Jawa Barat, yang kedua Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara nomor 4. Tapi ini berbanding juga dengan jumlah penduduk, meskipun tidak, karena Sumatera Utara bukan jumlah penduduk nomor 4 di Indonesia terbesar. Ya, Sumatera Utara bukan nomor 4 terbesar di Indonesia. Bisa juga dibandingkan dengan jumlah pernikahan. Ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah tetap paling banyak menikah. Sumatera Utara juga nomor 4 menikah. Tapi kalau kita bandingkan keduanya, Jakarta menikahnya lebih sedikit. Ini angka pernikahan, bercerainya lebih banyak. Ini karena kita Jakarta ya, kalau Sumatera Utara datanya agak sedikit berbeda, ini soal Jakarta. Jadi Jakarta menikahnya lebih sedikit angkanya, ya bisa kita lihat urutannya nomor berapa gitu. Tapi perceraiannya dia nomor 5, 2022 di Jakarta. Kita nggak punya data perceraian di AKBP, karena satu tidak diakui, yang kedua tidak ada yang melapor. Jadi nggak bisa dicatat. Meskipun gosipnya ada. Kalau kita kan digosipin dulu gitu ya. Gosipnya ada tapi kita tidak mencatat, makanya tidak ada angkanya. Nah, kenapa orang bercerai? Ini adalah contoh pengadilan agama tahun 2000, tahun ini orang antri mau cerai di kantor urusan agama di Jawa Barat. Ini adalah data nasional ya, berdasarkan kata data. Nomor 1 adalah perselisihan dan pertengkaran.
Nah ini agak unik teman-teman, karena nanti saya mau kasih lihat ternyata perselisihan dan pertengkaran adalah salah satu dari 8 alasan perceraian yang diterima oleh pengadilan. Jadi gitu ya, ada alasannya ini dia alasannya. Alasannya adalah perselisihan pertengkaran, ekonomi, meninggalkan pasangan, KDRT, mabuk, murtad. Jadi murtad boleh bercerai di Indonesia. Tolong diadukan yang ini. Dihukum penjara juga bisa. Jadi ini adalah datanya. Sementara di Jakarta memang betul perselisihan dan pertengkaran terus menerus, itu judulnya besar sekali. Teman kita nih tinggal Jakarta apa sih, ini pusat ya. Tapi teman-teman banyaknya di Jakarta apa sih? Jakarta coret ya. Jakarta coret nggak ada datanya. Jadi DKI bayangkan dari 15.000, 11.000 itu karena pertengkaran. Saya tadi curiga, nggak puas ya. Apa sih pertengkaran terus menerus ini? Apa sih artinya? Apa ini seperti orang tua kita di huta kalau bertengkar lalu berpisah-pisah gitu kan? Apa artinya? Ternyata, oh sebentar saya lihat dulu ya. Perselisihan ini ya. Nomor 2 adalah ekonomi. Ekonomi. Jadi cukup berat juga ekonomi, naik alasan ekonomi yang tadinya 5 tahun terakhir ini nomor 4, nomor 5 jadi nomor 2. Mungkin COVID ini hit hard juga ya teman-teman, COVID. Lalu meninggalkan salah satu pihak. Nah ini mungkin bisa dikombinasikan dengan poligami nggak ada, zina. Tapi zina ini sedikit yang melapor. Zina. Nah ternyata karena ini adalah alasan perceraian dan cara menghitungnya agak sedikit berbeda. Misalnya ini data statistik nasional 2014, tidak ada keharmonisan, lalu tidak ada tanggung jawab, lalu dijabarkan jadi 8. Faktornya jadi berbeda ketika diteliti misalnya di Kabupaten Banyumas misalnya. Kalau di Kabupaten Banyumas ternyata ekonomi nomor 1. Jadi artinya ekonomi menimbulkan perselisihan terus-menerus. Tapi suami istrinya mencatatnya perselisihan terus-menerus gitu. Lalu nomor 2, perselisihan terus-menerus ini benar. Lalu selingkuh. Nah ini istri selingkuh lebih besar di Banyumas. Wah. Ini hanya Banyumas, bukan nasional. Tolong jangan ambil kesimpulan macam-macam. Ini tahun 2019. Sementara menurut sebuah kantor pengacara yang banyak ngurus perceraian, 1 kurang komitmen, 2 perselingkuhan, 3 KDRT, 4 keuangan. Ini menurut kantor pengacara. Jadi yang tadi menurut kantor urusan agama. Karena ketika bercerai harus dia catat. Kalau ini menurut pengacaranya. Jadi kalau menurut pengacara 1 kurang komitmen, 2 perselingkuhan, 3 KDRT. Saya pernah bilang juga soal kebahagiaan. Katanya memang soal komitmen dan soal perselisihan itu ternyata karena kurang bahagia keluarga ini. Kalau dilihat 5 faktor utama kebahagiaan Indonesia ini menurut Badan Pusat Statistik, nomor 1 adalah harmonis keluarga, keamanan, lingkungan, tujuan diri, dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan statistik ini tahun 2021, provinsi paling bahagia adalah Maluku Utara, Kalimantan Utara, Maluku. Provinsi paling tidak bahagia, Banten, Bengkulu, Papua. Sumatera Utara ini lumayan, karena tahun 2019 Sumatera Utara nomor 3 paling tidak bahagia. Sekarang dia turun jadi nomor 7, lumayan, berarti tambah bahagia dia. Atau provinsi lain yang jadi nggak bahagia, nggak tahu juga. Tapi artinya adalah kalau teman-teman tinggal di Banten, Jakarta coret ini, ada kemungkinan teman-teman kurang bahagia. Kemungkinan. Nah, kalau kita lihat
Ternyata kalau saya percaya data yang diberikan oleh pengacara, bukan yang diberikan secara resmi kepada pengadilan, data yang diberikan oleh pengacara perceraian, yang berarti lebih banyak urusannya sama harta gonegini dan juga mungkin orang Kristen, karena kalau yang Islam perginya ke kantor urusan agama, dan itu langsung dia nggak pakai pengacara, gitu ya. Kenapa saya tadi lihatnya ke pengacara? Karena biasanya orang Kristen banyak pakai pengacara perceraian. Gitu, makanya saya lihat data itu. Dan data pengacara mengatakan kurang komitmen perselingkuhan dan KDRT. Kurang komitmen perselingkuhan dan KDRT. Komitmen berhubungan dengan kesetiaan. Kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya ini progres zaman, teman-teman. Karena ini filosofinya cepat. Semakin tinggi demokrasi dijunjung, semakin bebas seseorang menentukan siapa yang dicintainya. Dan kalau dia merasa tidak lagi dicintai atau berbahagia, dia akan merasa stop. Dia pilih stop. It's as simple as that. Why? Why do you want a divorce? I'm not happy anymore. It's as simple as that. Meskipun kebahagiaan tidak simple, tapi alasannya adalah, dari beberapa cerita teman-teman adalah, saya nggak bahagia lagi. Nah, ini juga terjadi karena memang ada perubahan perkembangan zaman, teman-teman. Semakin banyak perempuan yang bekerja. Ini bukan masalah karena bekerja akhirnya jadi banyak perceraian, no. Tapi karena bekerja, akhirnya menurut data, bahwa perempuan punya negosiasi yang lebih besar dibandingkan dulu. Dulu orang harus bertahan karena dia nggak tahu kalau bercerai saya dapat apa. Saya bisa hidup bagaimana karena dia tidak bekerja. Tapi sekarang karena pendidikan kita semakin merata, akhirnya perempuan merasa, oh saya juga punya the same negotiating terms. Kita sama-sama harus negosiasi. Ini juga. Dan juga terakhir adalah kenapa orang punya masalah-masalah ini, karena tujuan pernikahannya jadi berbeda. Kalau tujuan pernikahan, hakikat pernikahan Kristiani yang tadinya seperti ini saya nggak akan panjang lebar, tapi harusnya seperti ini. Berarti dia bukan cuma dengan pasangannya, tapi dengan Tuhan, ada dalam keluarga gitu ya. Dia menjadi satu dalam Tuhan. Sekarang jadi creating partnership so we can be happy together. Ini kata kuncinya, if I'm not happy, what should I do? Kalau saya nggak bahagia lagi, apa yang harus saya lakukan? Do I want to stay in this relationship? Apa saya harus mau tetap di sini? If I'm not happy anymore. Orang dulu, kenapa dia tetap? Karena ada sanksi sosial. Ya, dan dulu hidup orang kan cuma gereja, lingkungan, kerja. Lalu semua orang bilang, oh kalau kamu divorce, langsung dikasih embel-embel jelek dulu. Dulu teman-teman yang masih muda nggak tahu, dulu kalau dikasih kata janda, itu jelek sekali konotasinya, dulu ya. Tapi sekarang kita mulai menerima karena itu perubahan zaman. Ya. Jadi orang tidak lagi tidak lagi takut gitu ya. Dan kemarin saya lihat di TikTok ada yang artis juga mulai aneh-aneh gitu ya. Role model kita artis, ada yang minta sumbangan untuk melahirkan, nggak tahu suaminya siapa, ya kan? Saya nggak tahu apakah teman-teman ada yang menyumbang di sini. That there's no shame, gitu ya. That's the point. There's no shame. Dia buat Amang Inang yang sudah lebih senior, ada artis sekarang. Saya nggak tahu artis atau bukan. Artis ini agak loose terminologi. Saya nggak ngerti lagi apa artinya artis. Tapi dia selebriti, selebgram sebenarnya. Jadi dia
hamil, dia nggak tahu siapa bapak anak calon anaknya, lalu dia bilang saya mau biaya melahirkan, lalu dia kumpulkan uang. Dapat juga uangnya, saya bingung juga, dapat juga ya. Ternyata boleh juga kita pakai cara itu untuk nyari dana. Saya baru tahu juga bisa dia. Untuk beli Alphard lagi katanya. Inspiring lah, inspiring buat kita semua. Tetapi satu hal yang dilupakan bahwa ketika kita punya Tuhan di dalam relationship, harusnya kita menjadi satu ya. Menjadi satu, 3 kali diucapkan, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, menjadi bersatu dengan istrinya menjadi satu daging ya. Kejadian 2, Matius 19, lalu ada Efesus 5, 3 kali, 3 times. Karena itu perjanjian baru itu adalah, perkawinan itu sebenarnya adalah covenant, perjanjian. Dan di sini adalah di mana kita diminta untuk setia. Setialah pada covenant, perjanjian ini. Pernikahan itu adalah perjanjian. Tapi setia, dalam bahasa Inggris, ada 2, loyal sama faithful. Loyal and faithful. Loyal, Maldini. Udah nggak juara, timnya di situ aja dia. Ini namanya loyal. Apapun yang terjadi, loyal. Loyal ini apa artinya? Contohnya ada beberapa ayat di dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani, chesed. Jadi artinya dia tanpa syarat, loyal. Betul-betul setia. Seperti Allah setia kepada umatnya, umat setia kepada Allah, setia. Itu chesed. Jadi dia betul-betul setia karena terikat dalam perjanjian. Whatever happens, I will stay loyal. Tapi ada juga satu kata lagi, faithful. Nah, faithful ini sering dihubungkan dengan aksi. Jadi faithful bukan berasal dari kata chesed, tapi ada beberapa kata lain, misalnya emet, hasher, emet. Nah, saya nggak usah terminologi resminya, tapi kira-kira berhubungan dengan cinta. Dan faithful ini berarti soal melihat harapan ke depan. Jadi faithful ini dia tetap di situ karena dia tahu ke depan akan ada perubahan. Okay? Loyal, saya tetap ada di situ karena udah diikat. Saya ulangin ya. Loyal, saya ada di situ karena saya udah diikat. Ada perjanjian, kontrak. Okay? Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya, kamu harus setia padaku, aku setia padamu. Faithful itu adalah saya tetap di sini karena saya lihat ada potensi di masa depan. Faithful. Jadi faithful itu misalnya, contohnya begini, kalau misalnya kamu susah, oh ini dia. Kalau yang kiri loyal, kamu tidak meninggalkan relationship karena setia kepada janji pernikahan itu. Kalau faithful, kamu tidak meninggalkan relationship karena kamu melihat ada harapan ke depan untuk pembaruan. Gitu ya, kau bisa dari loyal datang faithful. Gitu ya. Dari loyal datang faithful. Tapi kalau loyalnya hilang, orang mungkin tidak punya faith lagi. Jadi misalnya satu selingkuh, pasangannya nggak punya faith lagi. Mungkin pasangan yang tadinya selingkuh ini masih tetap loyal karena dia tidak mau pergi, tapi faith-nya sudah hilang. Dan itu yang membuat kesetiaan jadi susah. Nah teman-teman, karena itu selain soal selingkuh, tadi saya kasih lihat juga bahwa ada soal kekerasan. Dan ini adalah 2 soal yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, kesetiaan dalam relasi. Perselingkuhan di Indonesia ternyata
Tapi ini berdasar aplikasi ya. Mungkin yang ketahuan. Berdasarkan aplikasi, perempuan lebih banyak melakukan perselingkuhan dibandingkan laki-laki di Indonesia. Saya pasti diomelin istri nanti. Pulang. Tapi ini berdasarkan aplikasi, bukan data real. Dan data aplikasi ini, jadi aplikasi ini rupanya, ini saya bukan promosi aplikasi ini juga, tolong jangan dipasang juga di handphone. Tapi ini memang begini dia, dan masalahnya ada di persepsi. Oke? Menurut perempuan dan menurut laki-laki selingkuh itu beda. Oke? Jadi perempuannya udah sering curhat, dia udah merasa bersalah. Menurut dia itu udah selingkuh. Cowok selama belum jalan bareng, itu cuma teman biasa. Jadi tolong teman-teman kasih definisi selingkuh suami istri. Kalau sering texting bareng sama teman, selingkuh nggak? Hah? Curhat gitu, lawan jenis curhat. Selingkuh nggak? Tergantung isi pembicaraan ya. Kalau curhat tentang hal-hal pribadi, oke ya. Sama belum panggil suamiku gitu ya, suamiku. Suamiku. Itu orang usia berapa sih masih begitu? Nah, perselingkuhan menurut mereka adalah penyebab perceraian terbanyak kedua. Jadi lagi-lagi alasan kenapa orang bercerai tadi, kalau bilang perselisihan yang tidak bisa diselesaikan, mungkin berawal dari perselingkuhan. Gitu ya. Mungkin berawal dari sini. Nah, kenapa? Mana sih? Saya nggak. Kenapa selingkuh? Ini katanya ketika seorang merasa tidak dicintai atau merasa diabaikan. Gitu dia. Jadi begitu merasa tidak diperhatikan, diabaikan, datang curhat, dekatlah mereka. Gitu ya. Tolong, saya punya pesan sponsor. Kalau ada yang mau nanya, boleh DM di Instagram. Yang tidak mau ketahuan, saya juga tidak akan sebutkan namanya. Dan nanti malam langsung saya hapus. Supaya tidak berkepanjangan. Tapi juga teman-teman, bagi yang ingin punya konseling, artinya gereja nanti akan menyediakan juga. Karena teman-teman masalah-masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan satu kali seminar seperti ini. Nggak selesai. Nggak akan selesai. Jadi tolong bagi yang ingin curhat, silahkan. Confidentiality is number one. Nah, menurut Tribun News, tempat selingkuh, nah ini yang saya juga kaget juga, ternyata kalkulator selingkuh ada. Jadi aplikasinya seperti kalkulator tapi isinya chat. Coba tolong dicek aplikasi chat kalkulator pasangan masing-masing. Google Docs, saya juga tadi ini saya pelajari juga jadinya. Jadi Google Docs, dia share dokumen, gitu kan? Tapi ada komennya. Jadi dia akan baca komen, terus resolve, hapus, ganti komen. Waspadalah, waspadalah. Share dok, hati-hati nih. Oke. Mobile Legend, nah ini saya nggak tahu, soalnya saya nggak ngerti gimana caranya. Chat bukan cuma Gojek, Shopee juga. Tolong dicek yang sering belanja di Shopee. Ini juga mulai. Tapi yang mau saya bilang adalah ini, teman-teman. Kalau kamu mau, kamu akan cari caranya. Ya. Karena nggak ada yang nggak sengaja.
Itu akhirnya harus dipikirkan. Akhirnya harus dipikirkan. Dan kenapa ini terjadi? Ini saya kasih tahu, karena monogami memang tidak alami, teman-teman. Tapi jangan jadikan alasan. Oh, saya dilahirkan bukan untuk monogami, jangan gitu juga. Memang monogami tidak alami, tetapi justru kekristenan yang mengubah poligami jadi monogami. Kan teman-teman lihat di Alkitab Perjanjian Lama, istri berapa itu? Macam-macam kan, banyak sekali. Anaknya juga berapa, dari istri ke berapa, dari istri ke berapa. Yang begitu hidupnya zaman dulu. Tapi kemudian sejak Perjanjian Baru, mulai berubah kriterianya. Kriterianya misalnya laki-laki punya satu istri. Ya, Timotius, penilik jemaat harus tak bercacat, suami dari satu istri. Kemudian juga ada di dalam, mana tadi? 1 Korintus, ya ini 1 Korintus. Lalu ada di dalam Efesus juga, misalnya Efesus 5, ini tentang Kristus dan jemaat. Suami istri seperti Kristus dan jemaat, dan sama-sama satu suami, satu istri. Sehingga memang teman-teman, saya mau kasih tahu, setia itu adalah pekerjaan, gak alami. Usaha itu teman-teman. Jadi latih terus kesetiaan ini. Memang berat. Di zaman sekarang ini berat teman-teman. Sekarang entertainment perusahaan juga begitu. Ini yang saya dengar, entertainment perusahaan. Belum swinger. Ya. Tuker pasangan. Ada aplikasinya. Arisan. Macam-macam. Saya dengar ada teman kerja, bukan orang sini ya, lagi-lagi ini saya harus tekankan, ini bukan orang sini. Jangan ada yang nyari, ini bukan orang sini, asli bukan orang sini. Dia kerja di kota lain, istrinya selingkuh, lalu suaminya tahu, lalu belum ada keputusan dari mereka berdua, ya udah, seperti saling memaklumi gitu. Dan ini yang kadang-kadang jadi membingungkan buat kita, karena akhirnya kesetiaan itu apa sih? Dan pada akhirnya orang yang tidak setia itu biasanya lebih gampang untuk curiga, lebih gampang untuk tidak mempercayai orang lain. Nah itu salah satu faktor kesetiaan, setia pada pasangan dalam arti perselingkuhan. Tapi masalah nomor 2 adalah kesetiaan dalam saling mengasihi. Nah, teman-teman, KDRT adalah nomor 2 tadi. KDRT ada 4 jenis ya teman-teman. Ada fisik, pemukulan. Tapi yang sering tidak kelihatan adalah mental, omongan, penekanan. Ini sering nggak kelihatan. Nah, lalu kenapa orang tetap bertanya? Macam-macam alasannya, teman-teman. Macam-macam alasannya. Dan kita nggak akan pernah tahu kenapa seorang tetap setia di dalam hubungannya. Tapi kalau kita pikirkan, apakah dia loyal atau faithful? Nah, kesetiaan yang punya harapan perubahan itu faithful. Kalau setia cuma, ya udah saya di sini aja terus, itu loyal. Harusnya pernikahan itu, karena dalam bahasa Ibrani, loyalty sama faithfulness itu sering bertukar, harusnya loyalty juga menimbulkan faithfulness. Justru karena seseorang setia sama kita, di masa sulit apapun, kita akan tetap setia kepada dia karena kita lihat akan ada perubahan di depan. Nah karena itu ini saya nggak usah deh. Ada satu poin yang mungkin saya tidak akan saya kasih lewat dulu. Ini soal perceraian soalnya. Nanti saya lewatkan. Mungkin akan keluar ditanya jawab mungkin.
Nah, kalau begitu apa harga kesetiaan? Kita harus ingat bahwa pernikahan itu adalah bukan saya dan kamu, tapi soal Tuhan dan kita. Dan semakin kita berlomba ke Tuhan, kalau kita lihat gambar ini, sebenarnya semakin dekat kita satu dengan yang lain. Kalau kita ke atas. Nah, loyalty adalah kesabaran, percayaan, ketabahan. Tapi kalau faithfulness lebih kepada harapan, doa, dan kemungkinan perubahan. Nah, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Ya pasti bangun relasi dalam Tuhan, bikin persekutuan, teman-teman. Tetapi juga terbukalah dengan pasangan. Salah satu contoh yang saya pelajari dari orang tua saya adalah dengan membuka handphone selebar-lebarnya kepada pasangan. Termasuk rekening. Tapi kalau transfer jangan. Termasuk rekening. Saya rasa itu adalah salah satu cara yang membuat kita meminimalisir rasa kecurigaan dan juga kekepoan. Ini kayak Lededi nih kerja di Dili, ya kan? Saya rasa handphonenya udah di cloning nih sama Todela nih, ya enggak ya. Tapi keterbukaan itu penting sekali. Terbukalah, jangan ada rahasia di antara kita. Yang kedua, dalam bentuk loyalty, tidak mungkin ada pergi karena ada perjanjian. Jadi bayangkan, kita ini sebenarnya ada dalam perjanjian. Dalam faithfulness, kita setia karena ada potensi dalam diri pasanganmu. Jadi teman-teman, ini juga salah satu hal yang mengganggu saya. Beberapa teman-teman anak-anak muda yang datang sekarang ke saya, masalahnya bukan selingkuh atau KDRT. Masalahnya adalah asli merasa nggak cocok lagi. Oke, ini bahasanya. Bang, gua nggak cocok lagi nih. Terus, ya gua udah nggak tahan lagi aja sama dia. Terus saya tanya, apakah ada selingkuh? Enggak, Bang. Apakah ada kekerasan? Enggak, Bang. Jadi, ya aku merasa dia nggak menghormati gue lagi. Jadi nggak menghormati, ya, nggak cocok sama keluarganya. Ini saya tahu ini yang real ya, nggak cocok sama keluarganya. Merasa tidak dipercaya, dicurigai setiap langkahnya. Apalagi yang terbaru ya. Oh, yang terbaru yang tadi selingkuh dengan orang lain itu selingkuh. Tapi masalah-masalah, orang tuanya tidak menghargai orang tua saya. That was a reason for divorce. Orang tuanya tidak menghormati orang tua saya. Jadi itu alasan-alasannya. Harusnya, teman-teman, ini juga alasan-alasan seperti ini harusnya diselesaikan sebelum perkawinan. Kalau teman-teman, tapi yang di sini udah telat semua kan? Nggak. Too late. No turning back. Ingatkan sama yang lain. Tapi begini teman-teman, dan juga ini yang saya pelajari, bahwa pernikahan itu mengubah kita juga. Nggak ada yang statis, teman-teman. Tidak ada yang statis, kita semua berubah dan kita semua akhirnya betul-betul di dalam loyalty kita jadi punya faithfulness. Karena teman saya, partner hidup saya, ternyata sekarang punya banyak hal yang sesuai dengan apa yang saya katakan dan andalkan. Tahun lalu misalnya, saya operasi empedu gitu misalnya. Lalu ya istri saya memang ngomongnya, aduh kalau kau mati, gimana anak-anak kita, kata dia.
Berarti dia mikirin anak-anak bukan mikirin saya gitu dalam hati saya gitu. Kalau kau mati gimana? Saya udah saya lagi sakit empedu gitu. Kok dia mikirin anak-anak gua kagak mikirin gua gitu. Tapi rupanya di balik bahasa itu rupanya dia bukan itu, mungkin bahasanya yang keluar itu, tapi karena saya paham dia bagaimana, dia terus menemani saya gitu. Di ruang emergency dan lain sebagainya, kami terus berdua. Sementara anak-anak malah dititip sama orang. Artinya bahwa di dalam loyalty itu, you can see your faithfulness is built up. Sehingga kalau kamu betul-betul loyal, masalah-masalah yang kecil sering sekali bukan masalah lagi. Teman-teman, apa yang dulu kita anggap masalah, sekarang enggak lagi. Yang terakhir, pada akhirnya semuanya harus berbasis trust. Karena kalau nggak ada trust, pasangan itu susah berkembang ke depan. Dan trust itu, teman-teman, nggak dikasih, teman-teman. Trust itu mahal harganya. Makanya pepatah yang mengatakan karena nila setitik rusak susu sebelanga, itu betul sekali. Betul sekali. Semua kebaikanmu bisa hilang karena satu kesalahanmu. Semua kebaikanmu bisa hilang karena satu kesalahan. Memang nggak adil. But that's how the world works. Dan teman-teman, pada akhirnya ini personal reflection. Setiaan itu kerja keras, teman-teman. Karena nggak alami buat kita. But when you live it, waktu kita hidupi, kita usahakan, keras, berat. Faithfulness, menjaga kesetiaan itu berat. Saya share misalnya saya sering sekali tugas keluar kota sekarang, ya dari dulu lah. Tapi salah satu cara saya adalah saya selalu pulang ke rumah. Kalau ada retret entah, kalau jaraknya 3 jam nyetir, saya pasti pulang. Meskipun panitia bilang, "Bang, kita sediain kamar." Enggak, saya pulang. Kalau berangkat, saya usahain berangkat dini hari, pulang malam supaya saya bisa pulang. Akibatnya apa? Capek, kurang tidur, badan gemuk. Ini badan gemuk karena setia ini. Ini pembelaan diri, nggak benar. Kita sama. Iya. Memang melelahkan, teman-teman. Memang melelahkan. Enaknya tidur aja di sana atau gimana gitu. Memang melelahkan. But that's how marriage works. Dan yang menarik adalah di masa sekarang, teman-teman, kita nggak bisa berasumsi bahwa itu akan berjalan otomatis. Saya sudah lihat, dengar kesaksian teman-teman yang punya hal-hal yang sangat mengganggu. Jadi mungkin saya nggak terlalu kaget lagi dengar curhat orang. Salah satu curhat yang paling susah saya dengar adalah, ini kebetulan orangnya sudah meninggal. Jadi dia selingkuh dengan laki-laki lain. Lalu istrinya, seperti kata Inang tadi, kena HIV, akhirnya jadi AIDS, lalu meninggal dua-duanya. Jadi bukan cuma lawan jenis. Kalau keseringan WA sama cowok, periksa juga. Ini serius. Waktu pertama saya dengar yang kayak begini, saya kaget. Sekarang udah nggak begitu kaget, udah mulai, oh iya, ada yang begitu. Tapi
That's how the world works. Ya, kamu akan digoda dengan harta, dengan kuasa, atau dengan cinta. Bukan wanita, tenang sayang, tapi cinta. Dan 3 hal ini akan selalu menggoda kamu. Dan saya mau bilang ini ke diri saya juga. Karena saya selalu lihat-lihat, godaan saya sekarang apa ya? Jadi teman-teman, seperti kata Bang Napi untuk menutup, ketidaksetiaan terjadi bukan karena ada keinginan, tapi karena ada kesempatan. Karena itu, waspadalah, waspadalah. Terima kasih, Le. Super sekali ya, luar biasa. Siapa yang diberkati? Siapa yang merasakan mendapatkan ilmu pada malam hari ini? Oke, ada take away tadi, super sekali ya, 4 poin berbicara mengenai keterbukaan, loyalty, faithfulness, kemudian berbicara mengenai trust. Bagaimana trust itu harus dibangun. Nah baik, kita ada waktu kurang lebih 1 jam untuk sesi tanya jawab. Saya yakin di sini Amang Inang, Laito banyak sekali pertanyaan. Tapi untuk pertanyaan pertama ini, termin pertama ini saya berikan 3 kesempatan. Silakan. Yang ingin bertanya ya, Ito silakan. Yang pertama di deretan sebelah kanan. Ada? Oke, Ito boleh berdiri, langsung disampaikan dengan mikrofon ini. Maju ke depan. Ini ada Jo. Ada 1 lagi, Le. Oh, yang kedua? Iya. Iya. Oh ya, silakan. Lae. Jadi Ito dulu, perkenalkan nama, Pak Sutri mana? Kalau belum ada nggak apa-apa, karena goal kita malam hari ini juga kita ingin nanti berdoa buat Pak Sutri baru ya. Perkenalkan namanya dan pertanyaan langsung. Shalom Mamang, shalom untuk seluruh jemaat pada malam hari ini. Perkenalkan nama saya Sonya Simanjuntak. Mohon maaf kebetulan suami saya tidak hadir di sini, jadi lebih nyaman kayaknya bertanya. Oh oke, luar biasa, oke. Enggak. Ya. Mungkin kalau boleh Amang tadi makasih banyak untuk semua insight-nya. Pada seminar hari ini ada 2 pertanyaan, singkat aja. Yang pertama, kita tahu tadi salah satunya itu pertengkaran ya yang membuat pernikahan itu jatuh dan bahkan sampai ke perceraian. Ketika kita bilang bertengkar itu kan karena berbeda pendapat, di mana yang satu pasti tidak mengalah atas perbedaan pendapat tersebut. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah kapan sih kita tahu nih batasnya, oh ini udah tidak pantas nih kita untuk mengalah, kita harus stand up buat diri kita sendiri. Karena mungkin tadi juga diceritakan, oh sekarang perempuan nggak lagi tuh yang bisa terima-terima aja, misalnya kalau misalnya ada perbedaan pendapat dan juga ada hal-hal yang mungkin yang menurut dia benar tapi sama pasangannya salah. Jadi mungkin itu satu Amang. Yang kedua mungkin nih jadi menarik karena banyak teman-teman nih yang mungkin belum menikah tapi jadi tanya sama saya di persekutuan agama Kristiani di kantor saya. Kalau Amang melihat prenup itu sesuatu yang salah atau enggak Amang? Kalau prenup itu kan bisa dilihat dari 2 ya. Oh berarti kamu berpikir bakal berpisah dong, padahal enggak juga. Ada beberapa enggak kok, itu lebih untuk mengamankan bisnis ya, kalau suka ada yang bilang. Jadi kalau amit-amit bisnis saya gagal, istri saya keuangannya tidak akan diganggu karena ada prenup di situ. Mungkin itu Amang kalau boleh di-share pandangannya, makasih. Terima kasih Ito Sonya. Kita berikan tepuk tangan. Langsung Amang Binsar mau menanggapi? Atau oh kedua aja langsung ya. Oke, pertanyaan kedua. Lai, silakan berdiri, perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Surya Simatupang, istri saya Santi Boru Sirait. Baik. Sebelum saya bertanya, saya boleh sharing? Boleh, silakan. Iya, ini kan seminarnya seru-seru seram juga sebenarnya kan. Iya, benar sekali. Lihat tadi Amang Binsar agak hati-hati bicara tentang perceraian. Ya memang sebenarnya apa yang tadi di poin-poin disampaikan saya setuju, namun saya ada sharing aja lagi 1 tambahan sebenarnya, yaitu hati-hati memilih siapa orang yang kamu curhatkan terhadap masalah dalam hubunganmu berkeluarga. Sederhana aja, misalnya sang suami atau sang istri terjadi kekerasan KDRT, dia cerita ke keluarganya. Malah kadang-kadang keluarga ini yang mendukung
makin membakar emosinya dia. Udahlah, gak usah lah kau sama dia lagi. Selesailah kau sama dia. Terjadilah perceraian. Ketemu juga sama teman begitu ya kan. Ih, di keluarga aku gak pernah ada gitu. Tapi sekali ada gitu langsung dicerai. Udah, kamu cerai aja. Memang itu agak serem sih. Memang sebenarnya ada satu aja tambahan itu poin, yaitu hati-hati memilih kepada siapa kita harus bercerita terkait dengan permasalahan keluarga kita. Nah, terkait dengan sharing itu juga muncul juga jadi pertanyaan buat saya. Ya. Lalu bagaimana kalau kita yang menjadi subjek dari kawan saudara yang curhat sama kita, apa yang harus kita kasih saran? Karena kadang-kadang sedih juga. Dah sabarlah. Iya, aku dipukulin sama, kalau perempuan sih biasanya aku dipukulin sama suamiku. Aku dikatain sama mertuaku. Wah, gak tahan. Udah sabar. Oke, lewat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia datang lagi, curhat lagi. Hal yang sama. Apakah kita akan memberikan saran yang sama? Bertahanlah. Lalu sederhananya, simpelnya pasti orang itu berkata, aku harus bertahan sampai kapan? Lalu itu langsung pertanyaan. Jadi sebenarnya kalau kita pun yang menjadi orang yang ditanya oleh kawan kita, saudara kita mengenai persoalan keluarganya, apa yang harus kita sampaikan? Terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Ya, pertanyaannya super ya. Pertama dari Ito Boru Simanjuntak dan Lai Simatupang. Jadi langsung Amang Binsar boleh menanggapi. Baik, teman-teman, saya memang harus pelan-pelan nih ngasih jawabannya. Karena tidak ada satu jawaban untuk semua kasus. Satu. Yang kedua, bahwa sebenarnya banyak hal harus di follow up dalam percakapan. Tidak bisa misalnya satu ngobrol begini lalu langsung selesai. Jadi ini saya kasih semacam disclaimer-nya dulu sebelum saya memberi pendapat saya. Yang juga teman-teman harus mendengar ini dengan rasa kritis juga. Artinya kalau saya nggak bilang ini ayat Alkitabnya, take it with a grain of salt. Ya, kalau saya bilang ini di teksnya begini tertulis, baru saya lebih otoritas, ngomongnya lebih berotoritas gitu. Jadi misalnya yang pertama, kapan tahu batasnya mengalah atau stand up untuk diri sendiri. Nah ini saya rasa adalah bagian pertama, ayat Alkitab mengatakan janganlah sampai matahari terbenam lalu kemarahan lu belum padam. Ya, tapi pasangan sering berantem berhari-hari juga. Realistically. Udah terbenam nih, aku masih marah gitu. Lanjut juga kan. To be continued besok. Oke, malam ini selesai dulu, besok lanjut lagi. Tapi begini, dalam setiap pertengkaran, dan ini juga dalam katekisasi pranikah saya selalu bilang, dalam setiap pertengkaran tuh ada want, mau, dan ada needs, ada kebutuhan. Usahakan bicarakan soal needs-nya. Karena sering sekali yang keluar dari mulut itu what we want, not what we need. Jadi tips pertama, kalau dalam setiap pertengkaran, makanlah dulu. Ini sih. Perut lapar itu menaikkan metabolisme untuk bertengkar. Jadi makan dulu. Kalau suara udah meninggi, stop dulu, udah makan, lihat jam. Kalau memang belum makan, silakan makan dulu. Dan bikin perjanjian, kalau makan jangan berantem. Bikin perjanjian itu, kalau makan jangan berantem. Oke? Tetapi yang kedua adalah mungkin harus lihat juga
kita berangkat dari konteks keluarga seperti apa. Kadang-kadang ada dalam budaya kita kan patriarkal. Kadang-kadang ada yang laki-laki merasa harus didengar. Gitu. Yang menurut saya nggak benar juga. Karena saya udah agak modern nih teman-teman. Sebenarnya dua-duanya harus didengar dan saling mendengar. Karena itu namanya komunikasi suami istri. Tetapi yang saya lihat juga needs-nya dia adalah dia apa yang dia bicarakan di acknowledge. Saya paham apa kemauanmu. Di acknowledge belum tentu dipenuhi, tapi di acknowledge. Sementara buat kami laki-laki, kami hidup berdasarkan satu prinsip. Saya nggak tahu teman-teman yang laki-laki begitu nggak. Prinsip kita kan cuma satu, happy wife, happy life. Iya nggak sih? Enggak ya? Nggak begitu ya? Happy wife, happy life. Itu jadi istri, oh saya mau dengar suami saya, yes. Tapi sebenarnya suami itu sering juga happy wife, happy life. Jika istri salah, saya benar, istri benar. Jika istri salah, saya salah, istri benar. Tapi ini bercanda aja, teman-teman jangan serius. Nanti saya diomelin di rumah, dia udah lihat-lihat saya. dia sering ingatkan tuh. Tapi artinya begini teman-teman, it works both way ya. Jadi jangan cuma yang perempuan bilang begitu, yang laki-laki juga, teman-teman laki-laki juga harus punya perasaan itu. Apakah saya sedang acknowledge apa pendapat istri saya? Apakah saya sedang mendengarkan apa needs-nya dia? Ya jangan cuma needs kita aja yang kita egonya kita naik-naikin. Dengar juga dia needs-nya apa gitu. Lalu coba diskusi sama-sama. Harus ada satu yang kepalanya lebih dingin dari yang lain. Harus ada itu. Jadi kalau misalnya dalam hal ini perempuannya bisa lebih dingin kepalanya, silahkan jadi yang lebih dingin kepalanya. Karena harus ada. Kalau dalam hal ini laki-laki yang lebih dingin, silahkan. Bagaimana caranya? Nah ini dia. Kalau di dalam katekisasi pranikah, saya sering bilang sama pasangan-pasangan, coba kamu tentukan dulu sebelum bertengkar, siapa yang kepalanya lebih dingin dan siapa yang jadi penengah kamu. Itu. Jadi supaya dua-duanya jangan pas sudah bertengkar baru bicara ini. Kalau pas bertengkar pasti nggak ketemu. Pas lagi ketawa-ketawa baru tanya gitu. Nah ini yang perlu dalam titik mana saya nggak bisa bilang itu Sonia, saya nggak bisa bilang karena pada akhirnya tiap pasangan punya negosiasi mereka masing-masing. Ada pasangan misalnya saya lihat istrinya nih kasihan ya, tapi ternyata mereka happy aja. Ada yang saya lihat suaminya kok diam terus kalau ada istrinya nggak pernah ngomong, tapi ternyata happy aja. Emang suaminya malas ngomong. Jadi istrinya mulai ngomong. Kita lihat, kasihan dia nggak pernah ngomong. Padahal emang suaminya, kau aja yang ngomong, malas aku ngomong gitu. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang ini. Tiap pasangan yang tahu. Tolong dibicarakan aja. Berdua dengan perut kenyang dan tidak lagi berantem. Dibicarakan. Prenup, saya juga sudah menemukan beberapa pasangan yang bercerai karena hutang. Oke, jadi mereka hutang, satu mengaku pilot, cerai supaya hartanya nggak diambil semua. Ini sekarang salah satu taktik juga, jadi dia hartanya dialihkan dulu misalnya ke pasangannya, lalu dia yang ngaku pilot gitu ya, hartanya disita semua, tapi udah dia transfer sebagian ke sini, jadi aman. Jadi on paper mereka divorce, tapi sebenarnya enggak. Ada juga yang begitu. Ini bukan untuk ngajarin teman-teman yang mau bangkrut, bukan begitu. Tapi ini yang terjadi. Sehingga prenup, saya rasa prenup itu ada beberapa hal yang penting dibicarakan.
Misalnya, apakah sang istri boleh bekerja atau tidak sesudah menikah? Kadang-kadang ada juga yang ingkar janji kan, terserahlah kau mau ngapain sudah menikah gitu. Kerjalah, begitu menikah kau di rumah lah. Padahal istrinya mau punya karir misalnya. It's okay, jadi bicarakan dengan baik. Prenup itu adalah langkah pengaman kalau diskusi pranikahnya tidak aman. Kalau diskusi pranikahnya lancar, bahkan kalau perlu tes kesehatan, kalau itu berjalan lancar, saya rasa prenup tidak perlu. Tapi kalau dua-duanya merasa perlu untuk menjaga A, B, C, D, E, F, G, lalu dua-duanya merasa ini adalah jalan yang terbaik, kalian berdua yang tahu. Cuma kalau ada satu yang tidak setuju, berarti jangan lakukan. Berarti itu pemaksaan satu pihak kepada yang lain. Kalau dua-duanya setuju, biasanya bisnismen agak banyak nih yang begini. Ya, keluarga kerajaan, misalnya Empire, ini film Korea nih, kerajaan direktur A dan direktur B, Samsung sama LG gitu. Lalu dia bikin prenup. Itu agak banyak. Tapi kalau di kita, saya pernah dengar yang bos grup-grup ini ada begitu juga anak-anaknya. Saya pernah dengar. Tapi kalau salah satu pihak tidak setuju, berarti itu pemaksaan. Dan lebih banyak sebenarnya itu bicara soal harta. Nah ini soal teman ngobrol. Laisma Tupang ya, Surya. Curhat tentang masalah kita itu memang berat. Karena tidak semua orang tahu apa yang kita hadapi. Yang kedua, meskipun dia sahabat kita dulu, sekarang ketika kita sedang menjalani kehidupan rumah tangga, karena dia teman kita, dia pasti bela kita. Pasti itu. Apalagi sama keluarga. Kesalahan terbesar yang bisa kita lakukan adalah curhat kepada keluarga kita. Kalau memang mau teman diskusi, curhat ke keluarga dia. Ini nasihat orang tua saya dulu. Kalau kau punya masalah dengan istrimu, tanya ke mertuamu. Jangan tanya ke aku. Kalau kau tanya ke aku, pasti kau kubela. Tanya mertuamu. Demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, saya berusaha dekat dengan mertua. Dan istri saya dekat dengan orang tua saya. Dan memang pasti ada kesungkanan, tetapi itu adalah hal yang lebih baik untuk mencegah cerita yang satu pihak. Tapi jika memang tidak bisa, atau tidak ada pilihan seperti itu, lebih baik pergi ke konselor atau ke pendeta. Yang lebih netral. Karena ini jawabannya untuk kita yang mendengar cerita seperti ini. Bahkan saya, kalau ada yang cerita ke saya, satu, bukan kita yang kasih jawaban. Ya, setiap orang yang di sini pernah dicurhatin orang, bukan kamu pemberi jawaban. Harus orang itu sendiri yang punya jawaban. Kita hanya membantu dia menemukan jawabannya, itu konselor. Teman-teman gak boleh yang bilang, udah ceraikan aja. Bukan posisi kita di situ. Bahkan saya tidak pernah bilang seperti itu. Yang bisa kita tanya adalah, lalu kamu bagaimana sekarang perasaanmu? Pikiranmu bagaimana? Apa yang bisa saya bantu? Harus dia yang mengambil keputusan itu, bukan saya yang kasih kata-kata saya ke telinga dia lalu dia yang ambil keputusan. Jadi buat kita semua, itu nomor satu, jangan kamu yang ambil keputusan. Yang kedua, jika masalahnya berat, terutama berhubungan dengan kekerasan, sarankan kepada dia untuk menghubungi pihak yang tadi saya katakan, keluarga dari suaminya atau keluarga dari istrinya,
atau ke pendeta atau konselor. Teman-teman, mental health itu issue sekarang. So don't be afraid to go to a marriage counselor. It's okay. Nggak ada masalah. Go to marriage counselor. Bukan berarti kamu udah jelek rumah tangga dan lain sebagainya. No, because you care, you go to marriage counselor. It's okay. Atau ke pendeta. Masalahnya ada semacam pikiran di kita, pergi ke orang-orang seperti itu tabu. Kayak udah hancur banget keluargaku sampai ke marriage counselor. No, it's a counseling process. Karena yang nanti mengambil keputusan bukan dia, tapi pasangan itu sendiri. Counselor itu cuma membantu menemukan jawabannya. Jadi teman-teman, dan yang paling penting adalah doanya harus banyak bersama. Harus banyak doa bareng. Ya teman-teman, nih doanya harus bareng. Kalau kamu, ada seorang yang pernah cerita sama saya ya, waktu itu KDRT, saya nggak mau cerita kelanjutannya, tapi dicerita setiap sama suaminya, dia doain suaminya, di depan suaminya sambil nangis. Jadi doanya berupa permohonan yang menegur suaminya. Kan nggak mungkin, stop kau berdoa, stop kayak tadi itu, stop kau berdoa. Kan nggak mungkin dibilang begitu. Tuhan, dia cerita Tuhan, sakit Tuhan gitu, nangis dia. Ya, I think it's powerful gitu. Cuma hati-hati dengan yang berulang, oke? Dan eskalasi, berulang dan eskalasi. Jadi teman-teman, berulang dan eskalasi ini artinya itu menjadi habit dari pasangan. Habit ini selalu modelnya begini teman-teman. Kekerasan, penyesalan, kado. Kadonya ini biasanya makin lama makin mahal. Kado, baru kekerasan lagi. Kekerasan, penyesalan, kado, kekerasan lagi. Dan kekerasan berikutnya eskalasi, penyesalan, kado lebih mahal, kekerasan lagi. Jadi kalau begitu modelnya sudah sampai 2-3 kali berulang, you need to get help, outside help. Please go see someone. Ya, kalau perlu marriage counselor dulu. Tanya ada apa, what's wrong. Dan sekarang berdasarkan undang-undang negara, kamu bisa melaporkan dia sebenarnya. Itu kekerasan dalam rumah tangga. Jika kamu rasa tidak akan ada perbaikan, you go see counselor, you go see pastor. Di situ kamu konseling kira-kira apa langkah terbaik buat kamu. Tapi buat saya ini pribadi ya, gereja kita tidak mengizinkan perceraian HKBP, except for adultery. Itu satu exception. Tapi itu juga bukan merupakan sebuah aturan yang harus kita lihat sebagai, oh kalau gitu gua kerjain. Karena selalu ada pilihan pengampunan. Kita tidak tahu pergumulan keluarga. Tapi satu, kalau itu mengancam nyawa, saya lebih mengutamakan menyelamatkan jiwa, nyawa, daripada perkawinan. Ini kalau pilihannya begitu ya teman-teman. Kalau pilihannya adalah it's escalating gitu ya, makin lama makin keras, badan lebam. I've seen this gitu ya, badan lebam. Kalau kita bilang, dan ancamannya makin keras, lain kali kubunuh kau gitu misalnya. Ya betul-betul takut, setiap suaminya angkat tangan dia udah begini, itu udah gak sehat. Oke, itu perlu counseling. Dan kalau memang nyawanya terancam,
kalau memang nyawanya terancam, you better save a life and both lives than a marriage and what could die. Itu pilihan yang tough ya. Tapi bukan lagi-lagi bukan kita yang ambil keputusan itu, teman-teman. Itu adalah keputusan dari pasangan itu sendiri. Karena bukan tempat kita untuk menghakimi. Jadi ini juga nanti mungkin Inang Ulan bisa juga memberikan tambahan, tapi itu adalah prinsip saya. Di kelas etika misalnya, kalau bertanya soal perceraian, itu selalu jadi pilihan. Kamu pilih kekerasan yang berlanjut atau nyawa seseorang. Saya akan selalu memilih nyawa daripada mempertahankan sesuatu yang mengancam nyawa seseorang. Gitu ya teman-teman. Kenapa alasan teologisnya? Karena ketika dua menjadi satu daging, tidak mungkin satu daging itu melukai dagingnya sendiri. Ketika dia sudah melukai dagingnya sendiri, dia mungkin sedang melukai daging yang lain karena dia tidak merasa bersatu lagi dengan daging yang lain. Jadi dia meninggalkan kesatuan dari daging itu. Gitu. Karena dia merasa kalau saya bunuh dia, saya nggak mati. Berarti udah nggak satu daging. Kalau satu daging saya bunuh dia, saya mati. Itu theological argument, kira-kira begitu. Berat, ini berat, tidak selesai dengan sesi ini, tapi itu kira-kira standpoint-nya. Ya, apakah menjawab buat itu baru Simanjuntak, Le Simatupang? Puji Tuhan ya, memang isu-isu ini banyak muncul, jadi saya pikir kalau nanti memang masih ada pergumulan, silakan. Bisa konseling sama Inang Luan atau langsung menghubungi Amang Pendeta Binsar ya. Kita masih ada waktu, ayo. Saya pikir ini semakin hot ya, semakin malam semakin hot. Waktu kita ini tadi sudah disampaikan maksimum sampai 7:30 untuk sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan nih Amang. Ada pertanyaan ya, no name. Amang, ada pertanyaan seperti ini. Kalau ada pasutri yang berpisah sementara atau istilahnya padao-dao, ya, karena permasalahan rumah tangga yang tidak kunjung ada ujungnya, akhirnya istrinya harus pisah. Dia kembali ke orang tuanya. Sampai kapan hal ini ditolerir, Amang? Karena istri masih belum mau kembali. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga untuk mengatasi ini? Sementara kan tidak boleh bercerai. Silakan, Amang Binsar. Jadi dia berpisah, kapan dia bisa mentoleransi sampai dia bisa kembali lagi? Jadi ini kasus yang cukup banyak kalau di kampung nih teman-teman. Istri pulang, suaminya pergi. Suami pulang, istrinya yang pergi, pada dao gitu. Dan karena sanksi sosial masih cukup tinggi di daerah, juga mungkin mereka ingat bahwa nggak boleh bercerai gitu. Jadi mereka nggak mau bercerai. Bercerai bukan pilihan dan tidak ada juga yang mau menceraikan mereka di sana. Sehingga mereka merasa tetap di situ, tapi tidak lagi hidup serumah atau hidup seatap. Tapi kalau adat datang, gitu. Kalau adat datang nih, boru misalnya dia dua-duanya datang. Apa yang harus kita bikin? Berapa ulos? Jadi kayak ini working relationship. Berapa ulos segini, dari berapa dari kau, siapa yang harus kasih, bisa dia perform relationship, tapi kalau berdua nggak bisa. Nah saran saya untuk begini, satu, coba anak-anaknya atau orang tuanya mencoba mempertemukan mereka. Tapi biasanya yang begini sering masalahnya ada di keluarga kalau di kampung. Dari pengalaman ya kampung itu keluarganya juga yang toimak gitu, toimak. Udahlah kalau emang udah begini ya terserah mereka aja. Tapi mereka sampai kapanpun tidak akan bercerai. Yang menarik juga adalah pasangan yang begini teman-teman, biasanya nggak selingkuh juga. Bukan soal dia sama orang lain juga, tapi ya memang begitu aja kenyataannya. Mungkin kalau dalam bahasa kerennya coexistence.
Jadi coexistence ada, dia bisa bersama-sama tapi tidak hidup bersama. Idealnya harusnya mereka kembali serumah idealnya. Tapi tidak idealnya adalah mereka tetap melakukan kewajibannya, tetap mengasihi anak-anaknya kalau punya anak, tetap mengasihi kedua orang tuanya, dan sebisa mungkin kita yang ada di sekitar mereka selalu berusaha membujuk mereka. Tapi pada akhirnya keputusan itu adalah keputusan mereka. Saya tahu ada orang saking stresnya jadi stroke karena dipaksa kembali lagi. Jadi daripada dia sakit, ya udah, kenapa harus dipaksa? Tapi mereka betul-betul diingatkan tidak selingkuh, ya, tidak dengan orang lain. Ini lucu nih kalau daerah begitu, dia tidak dengan orang lain, tidak juga melakukan kekerasan fisik, tapi mungkin mental ya, karena makanya jadi begitu. Tapi mereka juga tidak bisa berdamai. Saran saya sebenarnya adalah, sebenarnya gereja perlu mengajak mereka bicara. Ajak ngomong, ada apa yang terjadi. Biasanya kalau begini, satu jarang ke gereja. Iya, yang satu lebih sering, yang satu lebih jarang. Tapi kalau ke pesta nikah, dua-duanya datang. Gitu. Jadi lebih baik gereja bisa berkomunikasi dan mencoba mendamaikan mereka. Saya sampai ingat ada lembaga konseling khusus yang didirikan untuk keluarga yang seperti ini. Karena pada akhirnya yang paling kasihan adalah anak-anaknya. Karena bisa jadi anak-anak punya akar pahit melihat yang seperti itu, kalau anaknya masih kecil. Kalau anaknya sudah besar, dia udah nggak ngerti lagi, aduh mau diapain lagi orang tua saya ini, ya udahlah. Akhirnya dia menyerah karena orang tuanya. Jadi teman-teman, ini ada dilema yang saya juga belum bisa jawab gimana, kecuali terus mengingatkan, terus ajak ngobrol, sampai entah dia atau kita yang bosan. Saya dekat sekali dengan satu yang begini, nggak bisa juga saya suruh kembali. Tapi ya kita doakan aja terus. Sambil terus diomongin juga, tapi kalau diomongin, diancam juga, jangan kau omongin lagi, ya jangan diomongin juga. Tapi ya nggak bosan-bosan gitu lah. As long as they keep faithful, meskipun dalam hal ini setia itu jadi agak aneh juga ya. Gimana cara setia dalam hal ini? Tapi mereka komit tetap dalam perkawinan ini, tapi komit untuk tidak hidup bersama. Tapi tidak berpisah. Itu cara penyelesaian di kampung seperti itu. Menurut saya itu hikmat lokal juga lah, hikmat lokal. Meskipun tidak ideal. Local wisdom, oke, baik. Ya memang ini, isu-isu ini saya mengamati juga mungkin banyak ya. Artinya kita nggak boleh sembarangan. Persiapkan konseling yang terbaik pada saat sebelum menikah, dan potensi kalaupun sudah berumah tangga, sebisa mungkin bisa diminimalisir. Dan tadi solusinya ya, coba diskusikan dengan pihak keluarga, kemudian diskusi sama Inang Pendeta, dan ke lembaga konseling. Ya, kita berdoa untuk saudara NN ini, semoga rumah tangganya segera dipulihkan. Karena yang rugi banyak kalau dia berkelahi terus atau pisah. Siapa di sini yang suka pisah sama pasangannya? Saya yakin tidak ada kan? Siapa yang mau pisah? Kalau kita tidur pisah nggak enak. Enaknya kan kita tidur bersama. Ada kehangatan, ya kan? Anak-anak pun suka kalau melihat orang tuanya bisa berdamai. Ya, kita masih punya waktu. Luar biasa nih, semakin hot, semakin panas. Saya lihat masih banyak mata-mata yang menunjukkan, saya ingin bertanya ini. Jangan lewatkan, silakan. Ini dia. Kita berikan aplaus buat live kita. Shalom, perkenalkan saya Bonardo Simanjuntak, istri saya, berdiri dong sayang. Iya, gitu dong, romantis. Jadi kenapa saya memperkenalkan istri dulu, karena Monica adalah istri yang melewati masa-masa sulit. Jadi, luar biasa. 4 tahun yang lalu saya punya pergumulan yang berat sekali. Saya melakukan hal-hal yang ekstrim, saya bilang begitu, dan
Sampai hari ini Monica masih di samping saya, itu suatu anugerah. Wow, applause. Ya, Luar biasa. ya ke pertanyaannya sebenarnya sih simpel sekali, cuma memang mungkin di antara kita banyak juga yang mengalami. Pada saat kita pemberkatan, kita di AKBP, tapi berjalannya waktu, berganti ke pengurusan, mulai ada permintaan, boleh nggak kita ke gereja lain gitu. Ada yang senyum-senyum gak nih? Oh nggak ada. Noleh-noleh ya. Nah jadi mungkin jawabannya adalah suami sebagai imam keluarga. Cuma kalau, ini bukan saya ya, bukan saya Monica, bukan. Nah tapi kalau menjadi perseteruan, menjadi perdebatan, padahal ya mungkin si suaminya pengen tetap di HKBP, tapi istrinya pengennya di gereja yang lain dengan alasan ABCD. Nah akhirnya berantem, kan aneh kan? Aneh. Kok kayak kita ya Mon? Ih, Bukan, tapi bukan kita. Jadi itu gimana tuh Amang? Gimana tuh Le? Jadi apakah kita memenangkan tetap menjadi pemimpin keluarga atau kita harus mengalah, tapi ini permasalahannya kan jadi gimana? Beda apakah masih oke atau saya tetap harus apa si laki-laki tetap stay di gereja asalnya? Iya. Seperti itu. Terima kasih. baik. Jadi pertanyaannya, apakah kalau suami istri itu misalnya beda pandangan, bagaimana nih? Apakah saya tetap ke gereja asal atau saya ikut istri gitu ya? Oke, Karena saya sebagai kepala keluarga. Langsung, live insar. ini harus pelan-pelan nih jawabannya, bahaya ini. Pertama kita doakan pasangan itu. Yang kedua, lagi-lagi mungkin needs-nya apa? Apa needs dari suami dan apa needs dari istrinya? Needs itu yang dibicarakan, lalu kenapa di gereja A misalnya tidak ditemukan, atau kenapa di gereja B ditemukan. Lalu coba cari jalan keluarnya. Apakah kita bisa cari solusi di mana needs keduanya dipenuhi. Misalnya nih teman-teman, buat teman-teman yang pasutri yang mungkin tidak merasa ada needs yang terpenuhi di gereja kita ini, mungkin kita bisa buat sama-sama bagaimana cara memenuhi needs itu di sini. Jadi misalnya teman-teman lihat, misalnya ini contoh aja, misalnya pasutri ini kan kelompoknya ngegeng ya teman-teman. Setelah saya 12 tahun di AKBP Menteng ini, 12 tahun udah lama juga, sebagai jemaat, lalu saya lihat ternyata memang ada gengnya. Jadi Menteng ini geng, jadi misalnya core itu geng. Saya kan dari luar tapi udah lama juga. Jadi core itu geng, core. Pasutri juga geng. Pasutri itu geng apa? Entah geng remaja atau geng naposo. Jadi naposonya dulu, kita sangkatan dulu ketua, lu ketua gitu. Jadi 3 tahun ke atas ke bawah, ini masih ngegeng nih. Sesudah itu lost. Lalu merasa nggak cocok. Ngobrolnya nggak cocok dia. Jadi buat teman-teman kalau memang needs-nya adalah komunitas, teman sharing, teman bertumbuh bersama, buat temennya. Dan saya rasa gereja dengan senang hati akan memfasilitasi, misalnya teman-teman mau buka pasutri baru usia 5 tahun ke bawah pernikahan, silahkan. Kami dulu pasutri Kana, kita bikin 10 tahun ke bawah. Sekarang udah di atas 10 tahun semua, nggak mau bubar. Nggak mau pindah dia. Kan harusnya pindah, nggak mau, akhirnya jadi geng gitu. Memang geng isinya. Karena itu seperti cell group, seperti KTB. Kalau saya udah tumbuh sama dia, saya punya cerita yang saya share sama dia, akhirnya kita udah invest waktu juga sama dia. Kalau di JPCC namanya date. Ya. Yang kurang itu komitmen untuk lebih sering untuk melakukan pertemuan ini. Jadi kalau bisa dibuat komitmennya dan sama-sama, lalu teman-teman siapa tahu ada yang mau bilang, saya mau di rumah saya misalnya, saya mau jadi hostnya atau gimana. Ayo kita buat komitmen ini lalu kita coba sama-sama, karena akhirnya needs
yang kita perlukan itu sebenarnya bisa didapatkan di gereja kita ini, di AKBP Menteng. Kalau ini promosi ya kan, promosi kan harus, ya nggak mungkin bilang yang lain. Tapi apapun needs kita, saya sudah lihat ini, saya ngomong ini teman-teman dari seseorang yang keliling gereja ya. Saya nggak cuma di AKBP, saya keliling gereja, termasuk ke gereja. Ini harusnya Jumat depan saya bicara di GPCC, cuma nggak jadi karena saya keluar kota. Saya sudah lihat tiap gereja punya masalahnya masing-masing teman-teman. Nggak ada gereja yang perfect tuh nggak ada. Yang ada itu gereja yang cocok dan memenuhi needs kita. Nah kalau begitu cuma dua caranya, kita cari gereja yang memenuhi needs kita, atau kita bangun komunitas untuk memenuhi needs kita di situ kerjasama dengan gereja. Dan saya rasa kalau gereja kita ini AKBP Menteng cukup terbuka untuk menangani needs kita. Apa yang kita mau, silakan kita bilang, lalu kita petakan, lalu kita buat needs-nya. Kita buat pemenuhan needs-nya. Kalau teman-teman perlu teman diskusi mengenai topik-topik Alkitab, buat aja. Dan gak usah banyak-banyak. Memang tantangan buat kita nih adalah di AKBP, adalah kita senengnya rame-rame. Ya seneng banget rame-rame. Makanya berujung core. Dan kalau nggak core, makanya karena itu nggak pernah, Pak Sutri ini kayak kurang eksis. Ya. Aquila juga nggak pernah ada core, nggak pernah saya lihat tuh ada core. Tapi kelihatannya kurang core, kurang eksisten karena eksis karena nggak ada core-nya. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah teman ngobrol tumbuh bersama. Dan itu luar biasa saya lihat dampaknya. Misalnya anak-anaknya jadi saling kenal, berteman, sekolah minggu bisa diatasi berbagai tantangan karena orang tuanya berteman, remaja bisa diatasi. Coba remaja itu, Aquila itu yang ngatasin, kalau bukan sama Efesus ya kalau nggak salah. Kalau bukan mana bisa jalan gitu. Karena dia memang diatasi seperti itu. Sekolah minggu karena begitu disebar di grup, wah ini anak-anak kita kurang ini. Semua orang tuanya ikut gitu. Karena kita yang punya kita yang punya rasa kepemilikan itu, ini kan gereja kita. Gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang kurang, ini sebagai pendeta, ayo kita coba penuhi needs-nya apa. Kalau nggak bisa, negosiasi. Negosiasi paling jelek adalah HKBP mana yang bisa memenuhi needs kalian. Judulnya tetap HKBP kan. HKBP, kita harus tetap. Jadi HKBP. Jadi kalau kita lihat di DKI ini cukup banyak gereja yang progresif seperti gereja kita. Progresif artinya dia mulai memenuhi kebutuhan-kebutuhan teman-teman gitu ya, di Tebet, di Romangun, di Slipi, mulai banyak gitu. Jadi dari ini kampanye terakhir, daripada kita pergi lalu cari pemenuhan di tempat yang lain, kita akan selamanya jadi konsumen. Tapi kalau kita stay, lalu kita perjuangkan di sini, dan kita bisa menemukannya, kita jadi ikut jadi produsen. Kita konsumen dan produsen. Sekarang zamannya saya rasa bukan cuma nerima aja, tapi kita juga bisa membangun sedikit. Seperti Amang yang nanti akan jadi calon Sintua ini kan itu bisa. Tadi Leniel yang ngomong. Karena di Pasutri karena dia yang diutus untuk jadi ke depan bukan sekarang. Nanti untuk jadi itu. Jadi maksud saya teman-teman, pada akhirnya masa depan gereja kita kok. Kita yang bergereja di sini ya, kita yang memenuhi needs di sini. Kalau kita bilang, saya penuh, nggak terpenuhi, saya mau pergi aja. Loh,
Akhirnya nggak ada yang memenuhi di sini kalau bukan kita juga. Jadi mari kita bangun sama-sama, ikut fight sama-sama di sini untuk kebaikan. Kira-kira begitu teman-teman. Ya kan? Hidup HKBP ya kan? Oke, kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Jadi ada pesan sponsornya, karena ini memang banyak masalah kompleks. Buat rekan-rekan di sini, Pak Sutri yang belum punya grupnya, boleh angkat tangan? Maksud saya belum masuk Pak Sutri Kana, Aquila, Ya, Priscilla Bethlehem. Oke, Belum nih. setelah ini berdiskusilah dengan panitia atau dengan inang pendeta, supaya kalian diperlengkapi lagi, sehingga boleh bertumbuh bersama melalui kegiatan Pak Sutri. Kita masih ada waktu, Amang, ini pertanyaannya tambah seru nih ternyata. Boleh terakhir ya? Ini saya tonton, saya baru balik dari Kupang, dari ada beberapa daerah ya. Jadi kalau di timur Indonesia Timur, HKBP yang ada di sana kan cuma satu biasanya, HKBP Kupang, Manado, Bali ada dua sih, Palu. Itu HKBP itu biasanya menjadi semacam kedutaannya HKBP. Kedutaan artinya karena biasanya orang Batak yang di situ tuh biasanya Kanwil, ya, eselon 2, para pejabat lah, guru, hakim, jaksa, orang itulah semua, dosen dan sebagainya. Biasanya pelayanan di situ lebih baik dari gereja lokalnya. Tapi kalau kita bandingkan sama yang di sini, kita rasa kurang. Gitu. Jadi kenapa dia bisa mengembangkan diri? Karena dia pernah melihat model yang berbeda. HKBP nggak stagnan kok teman-teman. Memang kelihatannya kayak berat gitu mengubahnya. Memang berat karena gereja kita besar. Tapi kalau kita sama-sama kerjakan, bisa kok terjadi perubahan. Dan ya puji Tuhan belakangan ini kita lihat banyak perubahan yang sedang terjadi di gereja kita. Gitu. Dan kalau teman-teman bandingkan misalnya dengan gereja A, kayaknya kurang, yes. Tapi di bidang lain bisa jadi HKBP yang lebih baik. Jadi mungkin saja needs yang teman-teman butuhkan sedang ditemukan di gereja itu, tapi dalam bidang lain HKBP bisa jadi lebih baik. Misalnya, kalau soal pemakaman, pasti ke HKBP. Kenapa? Karena lebih tergugah kita dengan ibadahnya, lebih tergugah dengan kedatangannya. Saya udah dengar orang langsung bilang, Amang, saya gereja ke A, ke B, tapi waktu meninggal yang datang HKBP juga. Yang banyak datang HKBP A, Punguan A, B, C, karena kita begitu tradisinya. Tapi dari tradisi itu datang juga core tadi, gitu kan? Jadi itu satu paket itu. Makanya kalau mau, mari kita buat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita. Saya yakin betul lah HKBP bisa berkembang. Jadi sebelum pindah, kita coba penuhi dulu. Kalau udah nggak bisa, cari HKBP yang lain. Oke, luar biasa. Rekan-rekan, ini kan makin banyak nih pertanyaannya. Saya mau tanya, kalau kita tambah waktu untuk tanya jawab, apakah setuju? Yang setuju angkat tangan. Gak setuju semua, pertanyaan masih banyak nih. Udah lapar ya. Seru. Yang setuju sebagiannya, oke, saya berikan tambahan satu aja pertanyaan ya, sebelum nanti saya serahkan ke acara ya. Oke, pertanyaannya gini nih, ini saya akan harus pilih kalau gitu ya. Nanti yang belum bisa dijawab, langsung datang kepada orang yang tepat. Pertanyaan gini, apa tindakan gereja HKBP bagi jemaat yang bercerai? Karena di HKBP jemaat yang bercerai bahkan bisa melayani di gereja. Nah itu pertanyaan seperti itu. Dan satu lagi mungkin yang nanti bisa singkat pada jelas. Sekarang banyak fenomena fatherless generation. Banyak bapak-bapak cuek sama anaknya. Nah, ada kekhawatiran dari si ibu atau dari istri, kalau nanti anak-anaknya bisa menyimpan akar pahit. Karena bapaknya suka cuek atau bapaknya itu sudah tidak peduli dengan keluarga. 2 pertanyaan penutup, Amang, silakan. Ya, jadi teman-teman buat yang bercerai di HKBP, nanti Inang Pendeta bisa mengoreksi saya kalau saya salah. Di RPP ada namanya Ruhut Parmahanion Dot Pamicangon.
Di situ dicantumkan beberapa poin penggembalaan tentang apa yang masuk dalam ranah yang perlu digembalakan. Oke. Nah, perceraian, kenapa? Ini soal teologi, teman-teman. Ini soal teologi. Jadi kenapa di HKBP tidak mengakui perceraian? Ini juga mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu ya. Jadi waktu kita masuk ke gereja, jadi kalau teman-teman ingat, sebenarnya di HKBP itu masuk gereja, pemberkatan, itu suami istri yang masuk bersama. Karena dua-duanya dianggap sebagai orang yang sama-sama dewasa dalam iman, makanya dia harus sudah sidi. Dia datang ke depan bersama-sama sebagai orang yang dewasa dalam iman. Lalu mereka sama-sama memutuskan untuk mengikat janji satu dengan yang lain sehingga masuk dalam jenjang pernikahan. Nah, di dalam HKBP dan gereja-gereja yang agak ya seperti kita gitu ya, yang menikahkan itu adalah gereja. Makanya surat nikah yang paling penting adalah surat gereja. Di negara kita yang punya pandangan syariat Islam juga memandang bahwa yang menikahkan adalah lembaga agama. Makanya dalam undang-undang perkawinan kita, yang menikahkan adalah lembaga agama yang kemudian disahkan di lembaga negara. Ya, kita bawa ke catatan sipil, negara itu tugasnya mencatat. Oke. Nah, karena negara tugasnya mencatat, resminya yang menikahkan adalah lembaga agama. Makanya di dalam teman-teman kita yang muslim, yang menceraikan adalah lembaga agamanya, pengadilan agama. Nah, kita kalau di gereja kita, karena karena yang menikahkan lembaganya adalah gereja tidak mau menceraikan. Di Katolik juga begitu. Yang menikahkan adalah gereja. Tidak ada cerai, yang ada anulir namanya, annulment. Jadi itu urusannya panjang sekali sampai ke paus, lalu paus membuat surat ya bahwa pernikahan itu dianulir. Jadi bukan diceraikan, tapi pernikahan yang dianulir. Nah, bedanya dengan teman-teman kita dari gereja, misalnya dari gereja Reform, GKI, GKP, GPIB, menurut mereka yang menikahkan adalah negara. Sehingga gereja itu hanya meneguhkan dan memberkati. Lihat dari tata ibadahnya. Jadi tata ibadah peneguhan dan pemberkatan. Jadi negara mencatat, gereja memberkati. Ini sama nih, di Belanda, di Jerman begitu. Jadi mereka pergi ke kantor catatan sipil dulu, menikah sah depan wali kota gitu. Lalu mereka pergi ke gereja menerima pemberkatannya. Sehingga dalam hal seperti itu, yang menceraikan adalah negara. Karena dia memberkati, dia menceraikan. Gerejanya, ya udah cerai. Yang penting ada suratnya. Jadi dalam hal seperti itu, gereja-gereja teman-teman kita lebih bisa menerima karena dalam teologi mereka yang menceraikan itu negara. Dia cuma menerima jadinya aja, bukan kami yang menceraikan gitu. Jadi mereka tugasnya menggembalakan. Nah, gereja kita lebih susah karena nggak ada yang menceraikan. Secara resmi kita yang menikahkan, tapi nggak bisa ceraikan. Nah, ada dua klausul if. Satu if clause-nya jika ada perzinahan. Tapi dalam klausul ini juga tidak boleh juga menikah lagi. Gitu. Kecuali karena meninggal, ya. Tapi kalau perzinahan, bercerai, if ini ya, klausul if, dia tidak diizinkan untuk menikah lagi. Atau ini buat orang zaman dulu. Orang zaman dulu ada klausul jika seseorang ditinggalkan sendiri tanpa kabar, berapa tahun Enang? 2 tahun, apa setahun, atau 5 tahun, ada tuh di RPP. Dia dianggap, suami dianggap atau istri dianggap meninggal. Kan zaman dulu suka ada yang pergi, lalu 5 tahun gak ada kabar gitu. Nah itu kadang-kadang dianggap meninggal, kadang-kadang. Makanya HKBP itu sangat menjaga ketertiban organisasi, tertib administrasi. Mau menikah harus lewat martupol,
martupol misalnya pindah dari satu gereja, harus ada surat dari sana bilang, ini single nih. Jangan sampai ada dia sudah punya status pernikahan lalu dinikahkan di sini gitu. Nah itu yang berat sekali. Kalau misalnya dia menikah karena akibat perzinahan, bercerai karena akibat perzinahan, dia sudah melewati penggembalaan, pasti nggak apa-apa. Pasti itu diterima sebagai jemaat dengan hak penuh. Tapi biasanya ada juga aturan untuk menjadi parhalado tidak pernah kena hukum gereja, gitu, tidak pernah kena RPP. Jadi kadang-kadang tergantung gerejanya juga melihat bagaimana dia bisa diikutkan dalam berbagai pelayanan. Tapi lagi-lagi, kalau kita tahu apa alasannya dan kita lihat ya dia adalah orang yang bisa diterima oleh jemaat dan tidak menjadi batu sandungan, harusnya nggak ada masalah dalam pelayanan. Orang bisa melayani Zakheus, para perempuan yang berdosa pun melayani Tuhan Yesus. Artinya gereja juga nggak bisa mencari orang suci karena nggak ada yang suci. Itu semua orang-orang berdosa di gereja ini yang sama-sama melayani. Itu. Yang kedua, yang terakhir, fatherless generation. Jadi teman-teman, sudah saatnya buat kita para bapak untuk ikut serta di dalam pendidikan anak. Ikutlah dalam pendidikan anak, artinya peduli. Dan kita betul-betul ikut campur, banyak ngobrol sama anak. Saya sering ngobrol berdua sama anak-anak kami ya. Meskipun kalau pagi seperti mesin tuh di rumah, pagi jebret bangun, nanti istri, kami bagi tugasnya begitu ya. Ini bukan karena laki-laki perempuan, tapi istri langsung bangun, lalu Reinhold biasanya udah bisa siapin makannya sendiri, kami siapin yang lain. Lalu saya ngantar ke sekolah, istri saya jaga anak yang nomor 2 kasih sarapan, saya ngantar, saya pulang, saya ngajar 7:30, lalu istri pergi kantor, lalu saya pulang ngajar, lalu saya yang jaga anak. Jadi itu udah kayak mesin gitu. Jadi teman-teman, luangkan waktumu untuk anak. Yang utama saya selalu bilang, kalau teman-teman, ini perjanjian, kalau teman-teman lagi di meja makan sama keluarga, turn off your phone, please. Saya di keluarga tanya istri, saya begitu kebijakannya. Kalau makan, jangan ada pegang handphone. Karena saya yang paling sering dihubungi orang, saya yang tutup handphone duluan. Baru saya bilang, ini gue yang lebih banyak dihubungin, nih gue tutup handphone. Karena kita harus ngobrol di meja makan. Jadi saya sangat menikmati waktu-waktu makan keluar bersama keluarga. Karena akhirnya ngobrol bareng dan sering-sering jalan bareng bapak sama anak. Jalan bareng di mobil. Ya karena terjebak kan, nggak bisa ngapa-ngapain, berdua di mobil ya harus ngobrol. Itu. Jadi ngobrolin macam-macam, saya sering ngobrol macam-macam dengan anak saya di mobil. Habis itu pulang sekolah, biasanya saya yang jemput, lalu makan es krim dulu gitu. Lalu pulangnya agak lama. Jemput les gitu, pulang les kayak makan dulu berdua gimana tadi. Jadi ngobrol aja, nggak perlu setiap saat, tapi punya waktu quality time sama anak-anak kita supaya tidak jadi fatherless generation teman-teman. Ya, orang tua Batak sudah saatnya seperti itu, yang bapak-bapak, karena tanggung jawab mengurus anak bukan milik perempuan. Itu anak kita juga. Jadi tolong diurus anaknya. Jangan dikasih ke mbak terus. Tolong diurus anaknya, terutama buat para bapak. Sesibuk apapun kamu, dia akan mengingat itu. Dia akan mengingat itu. Baik kamu lagi marah, kamu lagi ketawa, dia akan ingat itu. Dan golden generation tuh, golden age itu, jangan sampai ditinggalkan, tetaplah bersama dengan mereka. Saya terus terang, saya juga struggling teman-teman, dengan anak yang kedua. Kalau anak yang pertama oke, anak yang kedua ini saya agak lebih sibuk, jadi saya lagi mengatur taktik gimana caranya biar saya tetap bisa main sama dia, kasih waktu, ngobrol sama dia gitu ya, malam-malam cerita sama dia, meskipun susah tapi harus diusahakan.
Lagi-lagi itu dia capek. Kurang tidur melulu. Apa boleh buat? Tapi ya itu tanggung jawab kita. Di rumah saya yang tidurnya paling lama dan bangun lumayan lebih cepat. Karena tiba-tiba saya udah harus kerjain, pagi tuh harus bisa kerja, nulis, supaya nggak diganggu orang lain. Karena begitu anak-anak bangun, mesinnya udah jalan lagi. Lalu masuk urusan kantor, ngajar dan lain sebagainya. Saya dulu bahkan kalau ngajar anaknya saya bawa ke kelas. Jadi saya kasih susu dulu, agak goyang-goyang dikit. Tidur dia, baru saya mulai ngajar. Atau nanti mahasiswa yang depan, tolong dong dorong-dorong. Jadi suka gini-gini. Gitu. Pas udah besar, ya dia saya bawa ke kelas aja, duduk di belakang gitu. Terserah dia mau main, mau ngapain, gambar-gambar, bisa saya bawa buku gambar. Jadi dia tahu kerjaan saya juga bisa ngeliatin dia. Please, be present for your children. Ini terutama message-nya buat all the father ya. Please be present for your children. Luar biasa, super sekali. Kita berikan aplaus untuk Amang Pendeta Binsar. Iya, mungkin sebagai closing remark, Amang bisa sampaikan buat kita semua peserta seminar. Iya, closing remark teman-teman. Kesetiaan itu kerja keras. But it's very rewarding. Karena dalam kesetiaan, kamu tahu setiap saat kamu menangis, setiap saat kamu sakit, setiap saat kamu tidak bisa memutuskan apa-apa lagi, kamu tahu bahwa ada partner kamu yang siap menolong kamu setiap saat. Likewise, ketika dia membutuhkan bantuan, jadilah partner buat dia. Dalam relasi seperti itu, dalam relasi yang penuh dengan loyalty, faithfulness akan terbangun, dan kamu akan jadi keluarga yang terberkati. Setialah kepada Tuhan, setialah. Dengan setia kepada Tuhan, kamu pasti setia pada pasangan. Puji Tuhan, kita berikan aplaus, tepuk tangan. Ya, demikian akhir seminar kita untuk sesi diskusi tanya jawab. Saya yakin rekan-rekan jika ada pertanyaan nanti bisa langsung dihubungi ke Inang Pendeta atau ke Amang Binsar. Mohon maaf untuk kekurangan kami dari panitia, dan harapan kami rekan-rekan yang belum membentuk pasutri, setelah seminar ini segeralah bentuk pasutri supaya kita terus diperlengkapi, kita terus dibangun. Karena masalah-masalah kehidupan rumah tangga ini semakin kompleks. Ini masih bicara kesetiaan dan masih banyak hal yang lainnya. Burung dara terbang melayang, hinggap di dahan pohon rambutan. Cakep. Keluarga itu dermaga cinta dan sayang, tempat berlabuhnya kapal kesetiaan. Asik. Saya Junanta Panjaitan, mohon undur diri, saya serahkan kepada MC kita.